Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Safina Tikasari dengan NPM 2103054. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing 1 Bapak Insinyur Dodi Chandra Hadinata MT, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing 2 Bapak Encep Janul Hayat STMT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengendalian Kualitas dengan Metode Statistik Quality Control untuk mengurangi jumlah kecacatan di PT XYZ. Untuk latar belakang dalam penelitian ini yaitu, pada saat ini industri dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan fungsinya. Objek penelitian yang diteliti pada skripsi ini yaitu PT XYZ yang merupakan perusahaan yang memproduksi spare part otomotif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga harus memenuhi standar kualitas dan juga fungsi yang telah ditetapkan. PT XYZ masih mengalami masalah dengan kualitas produknya, yaitu di antara produk yang diproduksi di perusahaan tersebut ada banyak cacat yang terjadi yang melebihi standar kecacatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 3%. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat rumusan dan tujuan masalah, yaitu yang pertama, mengetahui faktor penyebab kecacatan produk di PT XYZ, dan kedua, usulan perbaikan untuk kecacatan di produk PT XYZ. Kemudian untuk batasan penelitian terdapat 2 poin. Yang pertama, penelitian ini hanya sampai pada tahap usulan perencanaan untuk meningkatkan pengendalian kualitas di PT XYZ, dan kedua, penelitian ini tidak sampai pada tahap implementasi di perusahaan. Dan untuk manfaat penelitian terdapat 2 poin. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan mampu memberikan pengetahuan baru yang dapat memperkaya literatur yang ada dan juga meningkatkan pemahaman terhadap peningkatan kualitas. Kemudian yang kedua, bagi objek penelitian diharapkan menghasilkan usulan rekomendasi yang berguna untuk mengurangi kecacatan di PT XYZ. Selanjutnya, landasan teori berdasarkan penelitian terdahulu oleh Chandra tahun 2025 yang mengambil topik pengendalian kualitas dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas pada Produk Cover 012 dalam mengurangi jumlah cacat produk menggunakan metode 7 Tools di PT Sinergi Parijaya Abadi. Kemudian untuk keterkaitan penelitian dengan teknik industri yaitu rekayasa kualitas dan keandalan. Dalam teorinya terdapat pengendalian kualitas, statistik quality control, failure mode effect analysis, dan juga 5W+1H. Kemudian ada metodologi penelitian, di mana yang pertama itu ada pengumpulan data yang terdapat 2 jenis, yaitu data primer dan juga data sekunder. Di mana data primer ini teknis pengambilan datanya dengan menggunakan wawancara, dan juga untuk data sekunder ini terdapat beberapa data. Yang pertama itu ada data jenis kecacatan, data jumlah produksi, dan juga data jenis kecacatannya. Kemudian pada pengolahan data menggunakan check sheet, kemudian diagram Pareto, diagram peta kendali, dan juga diagram sebab akibat atau diagram fishbone. Kemudian data diolah menggunakan metode failure mode effect analysis, dan untuk usulan perbaikannya menggunakan metode 5W+1H. Kemudian hasil dan pembahasan. Langkah awal dalam pengolahan penelitian ini yang pertama itu menggunakan check sheet, di mana gunanya ini untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Pada tabel yang cantum pada PowerPoint ini merupakan data sekunder, yang dimana data tersebut didapat dari PT XYZ yang mencakup jumlah produksi, jenis kecacatan, dan jumlah cacat dari bulan Januari hingga bulan Juni 2024. Berdasarkan pada tabel tersebut terdapat jumlah cacat yang paling banyak itu pada bulan Juni sebanyak 12.630 pieces. Pada tabel tersebut terdapat 5 jenis kecacatan, yaitu bari, dimension, kemudian scratch, dented, dan juga rusty. Jumlah kecacatan dalam 6 bulan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 5,4%, yang berarti melebihi batas kecacatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 3%.
Selanjutnya, untuk langkah kedua menggunakan diagram Pareto yang gunanya untuk mengidentifikasi kecacatan yang paling dominan atau paling tinggi dari hasil produksi selama Januari 2024 sampai Juni 2024. Kemudian, terdapat persentase kumulatif dari keseluruhan cacat dan didapatkan dari setiap jenis kecacatan itu terbanyaknya pada jenis kecacatan bari dengan jumlah 18.398 dengan persentase kumulatif 28%. Selanjutnya, diagram Pareto dapat digambarkan seperti yang ditampilkan pada PowerPoint dan disimpulkan bahwa jenis kecacatan bari ini terdapat di urutan pertama dengan persentase cacat kumulatif 28%, kemudian cacat dimension dengan persentase kumulatif sebesar 19%, cacat scratch dengan persentase cacat kumulatif 19%, kemudian cacat dented dengan persentase kumulatif 8%, dan juga di urutan terakhir yaitu jenis cacat rusty dengan persentase kumulatif sebesar 16%. Maka cacat bari dapat dijadikan fokus utama dalam menyelesaikan masalah karena yang paling tinggi tingkat cacatnya. Kemudian langkah ketiga yaitu menyusun peta kendali P, di mana peta kendali P ini untuk menentukan data tersebut dalam kendali atau terkontrol atau di luar kendali atau tidak terkontrol, dan juga fungsinya ini untuk memantau dan menganalisis perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan grafik peta kendali P, diketahui bahwa nilai CL yaitu 0,054, kemudian nilai UCL 0,056, dan untuk nilai LCL itu sebesar 0,053. Sedangkan untuk nilai P diperoleh hasil yang berbeda-beda. Dari 6 titik yang ada, terdapat 5 titik sampel yang melebihi batas kendali atas atau UCL. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas di PT XYZ ini belum terkendali atau tidak terkontrol karena menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, perlu analisis lebih lanjut menggunakan diagram sebab akibat atau diagram fishbone untuk mengetahui dan mencegah adanya penyimpangan tersebut. Langkah keempat dalam proses pengolahan data yaitu mengidentifikasi penyebab terjadinya kecacatan dalam produk spare part mobil di PT XYZ dengan menggunakan diagram sebab akibat atau diagram fishbone. Seperti pada gambar di PowerPoint, terdapat diagram sebab akibat yang menggambarkan keterkaitan antara permasalahan yang muncul dengan berbagai kemungkinan, seperti manusia, mesin, metode, dan juga lingkungan. Yang terdapat di PowerPoint, diagram sebab akibat ini dibuat berdasarkan hasil brainstorming dengan bagian QC, engineer, dan juga bagian produksi di PT XYZ. Untuk faktor penyebab manusia, yang pertama itu terdapat beberapa. Yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan visual, kemudian dice adjustment tidak sesuai standar, kesalahan penempatan posisi material sebelum diproses yang akibatnya itu dari pekerja kurang teliti. Kemudian metode, ada beberapa faktor. Yang pertama itu proses stamping terlalu cepat. Kedua, tidak ada proses finishing yang diakibatkan dari tidak menjalankan SOP. Ketiga itu faktornya ada mesin, di mana ada beberapa faktor. Yang pertama, hydraulic aus yang diakibatkan oleh kurangnya pelumasan. Kedua, dice tidak presisi yang diakibatkan oleh beban tekanan terlalu tinggi. Yang ketiga, ada dice tumpul yang akibatnya itu dari kurangnya perawatan mesin. Untuk terakhir, faktor lingkungan. Ada faktor yang pertama itu lingkungan yang kotor yang diakibatkan oleh sisa potongan coil plate yang menempel pada permukaan produk yang bisa menyebabkan terjadinya bari pada produk. Setelah dilakukan identifikasi faktor penyebab kegagalan, tahap selanjutnya itu menggunakan metode FMEA yang gunanya untuk menyusun skala penilaian. Masing-masingnya itu ada nilai severity, nilai occurrence, dan juga nilai detection. Penilaian ada tabel FMEA ini disusun berdasarkan brainstorming dengan pihak perusahaan, diantaranya bagian QC, produksi, dan engineering.
PT XYZ memiliki standar nilai RPN maksimal itu sebesar 96% sebagai batas toleransi risiko dalam proses produksi. Maka jika nilai RPN melebihi nilai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka akan dianggap sebagai risiko tinggi untuk memerlukan tindakan perbaikan. Seperti pada tabel yang dicantumkan di PowerPoint ini, terdapat analisis yang menggunakan metode FMEA yang menjadi fokus utama untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan yang paling dominan, yaitu pada jenis kecacatan bari. Akibat dari jenis kecacatan bari ini yaitu produk spare part yang tidak sesuai dengan standar sehingga menjadi barang reject, kemudian menurunnya kualitas dari produk tersebut dan menyebabkan kerugian akibat dari pengembalian barang dan perbaikannya. Untuk faktor dari kecacatan tersebut terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada manusia, mesin, metode, dan juga lingkungan. Untuk faktor manusia ini penyebab kecacatannya terdapat 3. Yang pertama kesalahan penempatan posisi material sebelum diproses, kemudian dice adjustment tidak sesuai standar, dan ketiga tidak melakukan pemeriksaan visual. Untuk penyebab kecacatan masing-masing ini dapat nilai RPN yang pertama itu 210. Kemudian untuk dice adjustment tidak sesuai standar terdapat RPN 180, dan juga untuk tidak melakukan pemeriksaan visual ini menghasilkan nilai RPN sebesar 210. Kemudian dua faktor dari mesin terdapat penyebab kecacatannya itu. Yang pertama ada dice tumpul dengan nilai RPN sebesar 252. Kemudian dice tidak presisi yang menghasilkan nilai RPN sebesar 288, dan juga hidrolik yang aus menghasilkan nilai RPN sebesar 245. Untuk faktor ketiga yaitu metode, ada beberapa penyebab kecacatannya. Yang pertama, proses pemotongan terlalu cepat yang menghasilkan nilai RPN sebesar 125. Kemudian tidak ada proses finishing yang menghasilkan nilai RPN sebesar 168. Kemudian untuk faktor lingkungan terdapat penyebab kecacatan. Yang pertama itu lingkungan yang kotor dengan hasil RPN sebesar 150. Berdasarkan hasil FMEA diperoleh nilai risk priority number atau RPN tertinggi pertama hingga ketiga, yaitu yang diakibatkan oleh faktor mesin dengan nilai RPN sebesar 288, di mana hal ini terjadi karena dice tidak presisi. Kemudian untuk faktor mesin kedua ini dengan nilai RPN sebesar 252 dengan akibat dice yang tumpul, dan untuk tingkatan yang terakhir ini yang ketiga karena hidrolik yang aus dengan nilai RPN sebesar 245. Untuk tahapan pengolahan terakhir menggunakan 5W+1H yang gunanya untuk membuat usulan perencanaan perbaikan untuk mengurangi kecacatan di PT XYZ. Untuk tindakan perbaikannya yaitu pada mesin difokuskan peningkatan kegiatan perawatan mesin secara berkala seperti penggantian komponen yang aus pada dice dan hidrolik, kemudian penyetelan ulang komponen yang tidak sesuai standar, tingkatkan kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Kemudian pada penjadwalan maintenance harus dilakukan secara konsisten dan juga terdokumentasi.